Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 3 RBL TPB 12 dengan judul Generator Pembangkit Listrik Sederhana dengan Induksi Elektromagnetik yang beranggotakan saya sendiri, Nufia Anggraini dengan NIM 123280054. Saya Tika Andriani dengan NIM 123280075. Saya Ivanes Nabela dengan NIM 123800083. Saya Puji Pawitojiah dengan NIM 123280046. Saya Kaila Zahra Aulia dengan NIM 123280052. Nama saya Lisilip Huta Barat dengan NIM 123280060. Hukum Faraday adalah aturan yang isinya berupa penjelasan tentang hubungan antara massa zat terdapat pada elektrode bermuatan listrik yang dihasilkan suplai elektrolisi. Hukum ini menyatakan bahwa perubahan medan magnet di sekitar suatu kumparan kawat akan menginduksi arus listrik dalam kawat tersebut. Hukum Faraday dinyatakan dalam dua bentuk utama, yakni hukum Faraday induksi elektromagnetik dan hukum Faraday induksi elektromagnetic lens. Bunyi hukum Faraday. Bunyi hukum Faraday 1. Massa zat yang dilepaskan selama elektrolisis berbanding lurus dengan jumlah listrik yang digunakan. Bunyi hukum Faraday 2. Massa zat yang dilepaskan pada elektrolisis berbanding lurus dengan massa ekuivalen zat itu. Generator listrik merupakan mesin dengan energi gerak atau mekanik yang mampu mengubah menjadi energi listrik atau elektrik. Generator juga mendorong muatan listrik untuk dapat bergerak melalui sebuah sirkuit listrik eksternal. Namun, generator tidak menciptakan listrik yang sudah ada di dalam lilitan kumparan. Prinsip generator berdasarkan hukum Faraday, yaitu apabila suatu kumparan atau belitan kawat dan kemudian ada magnet yang digerakkan atau sebaliknya, maka akan timbul fluks magnet yang mengalir pada kumparan tersebut yang diakibatkan oleh gaya gerak listrik induksi. Aliran fluks magnet yang mengalir pada kumparan disebut sebagai aliran arus. Sedangkan induksi yang berubah-ubah pada ujung-ujung kumparan sebagai beda potensial tegangan. Terdapat tiga hal yang menyebabkan gaya gerak listrik, yaitu yang pertama, banyaknya jumlah lilitan kawat atau kumparan. Yang kedua, kecepatan magnet dalam menginduksi kumparan. Dan yang ketiga, kekuatan magnet yang digunakan. Berdasarkan gaya gerak listrik atau tegangan yang menimbulkan arus listrik sebanding dengan laju perubahan fluks magnetik yang melalui kumparan. Jika dituliskan secara matematika adalah alat-alat yang digunakan pada pembuatan generator pembangkit listrik sederhana dengan induksi elektromagnetik ialah kaset CD, lampu LED kecil, magnet, lilitan kumparan, lem tembak, kabel dengan penjepit buaya, penyangga CD, dan solder. Langkah-langkah dalam percobaan kali ini adalah yang pertama, siapkan semua alat yang diperlukan. Kemudian, tempelkan tutup botol pada lubang CD menggunakan lem tembak. Lakukan di kedua CD. Yang ketiga, pada salah satu CD, tempelkan magnet dengan saling berseberangan. Dilanjutkan, menyatukan kedua CD dengan tempel antar tutup botol menggunakan lem tembak. Lalu, buat lubang di tengah tutup botol seukuran pensil. Yang keenam, pasang pensil pada tengah lubang botol lalu rapatkan. Lalu dilanjutkan dengan membuat penyangga terlebih dahulu. Tempelkan kumparan di salah satu penyangga. Setelah itu, sambungkan lampu LED dengan kumparan menggunakan kabel cepit buaya. Yang terakhir yaitu, lakukan pemutaran generator pembangkit listrik sederhana dan lihat bagaimana energi yang dihasilkan dengan hidupnya lampu LED.
percobaan ini telah membuktikan adanya penerapan hukum Faraday dan hukum Lenz. Karena semakin banyak jumlah lilitan, maka kuat arus yang dihasilkan solenoida akan meningkat. Dan pemanfaatan potensial sumber medan elektromagnetik dapat menghasilkan daya listrik yang dapat disadap menggunakan solenoida, sehingga dapat digunakan untuk aplikasi yang sederhana, misalnya menyalakan lampu LED.